berada di bench pemain dalam pertandingan-pertandingan Indonesia Super League. Johan Juansyah kembali kali ini. Ismet Sofyan. Terlalu deras bola tadi. Yang bersinar dengan Persipura Jayapura. Kembali kita lihat bagaimana kecepatan Zahrahan Keranggar. Pemain sudah mencetak 3 gol sejauh ini bagi Persipura Jayapura. Ismet Sofyan. Oh. Ya, pelanggaran dari Kabes terhadap Robertino untuk menghentikan laju dari Robertino yang begitu baik kemampuan skill individunya. Ya, menahan lajunya dengan badan. Kita lihat di sini sejauh ini memang hanya Octavianus kembali masih bisa diamankan oleh Yo Jae-hoon. Lapangan tengah tampaknya memang lebih dikuasai oleh Persipura Jayapura. Ya, praktis dan kita lihat di sini bagaimana pekerja dari Pangkali, Kabes dan juga Zahrahan begitu leluasa di situ. Umpan berikutnya kali adalah Titus Bonai. Kita lihat bagaimana Titus Bonai hadir dari blind side dan sama sekali tidak disadari oleh para pemain Persija Jakarta. Ini satu permasalahan yang harus terus disikapi atau diwaspadai oleh lini pertahanan. Karena kita lihat di saat semua pemain fokus terhadap bola, tidak ada satupun juga pemain yang melihat gerakan dari pemain dari second atau blind side yang bisa tiba-tiba bisa memotong bola di tengah atau juga tiba-tiba serangan-serangan yang muncul dari Ian Luis Kabes yang benar-benar mendapatkan para pemain Persija Jakarta. Ya, itu kompak tim yang memang sudah terlihat bagi tim dari Persipura. Kita lihat di saat para pemain yang bukan posisinya bergerak di posisi yang lain, tentunya sudah ada pergantian posisi di mana memang rekan-rekan yang lain mengisi posisi yang ditinggalkan, dan ini yang membuat memang kekompakan dari para pemain Persipura jelas memang masih di atas daripada Persija dan membuat para pemain Persipura begitu nyaman untuk bermain. Sebenarnya potensi juga cukup baik dan cukup berbahaya apabila Persija bisa keluar dari tekanan Persipura dan bisa memainkan permainan terbaiknya dengan bola-bola pendek. Namun sangat sulit, pressure yang dilakukan oleh Persipura begitu baik. Dan di saat setiap pemain atau menguasai bola bagi tim Persija, mereka langsung melakukan cover 1 lawan 1 yang sangat menyulitkan sekali bagi Persija untuk bisa tembus. Dan ini merupakan salah satu peluang bagi Persija Jakarta untuk bisa mencetak skor. Adalah melalui bola mati. Ismet Sofyan kali ini dilakukan. Masih berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan dari Persipura Jayapura. Precious Emojeraye, Octavianus kembali kepada Precious Emojeraye. Dibang-bangin dia oleh Beto Gonçalves. Masih Precious Emojeraye cukup tenang kali ini. Tapi sayang ia terlalu bernafsu untuk melakukan sebuah tendangan. Ya, satu keadaan yang cukup unik bagaimana kita lihat Precious bisa melewati 2 pemain sekaligus dan melakukan tendangan. Namun sayang sekali tendangannya tidak begitu mengarah ke gawang. Ya, biasanya adalah Beto Gonçalves yang akan mengelabui Precious Emojeraye. Kali ini adalah Precious Emojeraye yang memberi. Persija jarang sekali bisa sampai ke daerah penalti dan terus dapat dipotong, diintersep di sektor tengah maupun di belakang. Ya, Luis Kabes kembali jarak Pangkali. Ortiz Salosa jarak Pangkali. Titus Bonai, kembali Zahrahan Keranggar, Gerald Pangkali. Kita lihat begitu mudah para pemain dari Persipura Jayapura. Ada peluang kembali dari Titus Bonai atau juga Ortiz Salosa. Iya, Titus Bonai tampaknya melakukan tendangan. Betul, kita tadi bagaimana reaksi dari Andri Tani. Sedikit kecewa dengan cara penjagaan anak-anak pertahanan dari Persija. Begitu gampang kita di sini, tidak adanya sedikit pun inisiatif untuk melakukan cover mendekat kepada Titus sehingga mampu begitu gampang Titus melakukan tendangan mengarah ke gawang. Masih beruntung tendangan dari Titus Bonai tadi hanya menyamping dari gawang. Adapun juga ini adalah keadaan yang harus dihadapi dan Persija harus keluar dari tekanan. Bahkan juga mereka juga bisa berpotensi bisa memenangkan pertandingan apabila mereka bisa lebih lepas lagi bermain. Beto Gonçalves. Kembali kita lihat kerjasama permainan dari Persipura Jayapura. Anis Choi tadi. Zahrahan Keranggar sempat ingin memperkuat Persija Jakarta atau juga sempat dibinati oleh Persija Jakarta ketika Rahmat Darmawan juga hijrah ke Persija Jakarta. Tetapi ternyata Zahrahan, ya, aksi kembali dari Thibaut. Satu tradisi yang selalu dilakukan oleh Thibaut. Dan sudah mulai diikuti oleh sejumlah pemain.
Kembali Ian Luis Cabez kali ini. Bukan handball. Bambang Pamungkas, Pedro Javier masih dari 7. Direbut kembali oleh Ortiz Salosa. Kembalikan kali ini kepada Zarahan Keranggar. Masih Zarahan Keranggar ke tiang jauh kali ini. Sebuah peluang. Dan kita lihat masih ada penyelamatan heroik dari Andri Tani. Ya, lagi-lagi kita lihat kepintaran dari Andri Tani untuk membaca situasi penyerangan dari Persipura. Dan dia mampu melakukan blocking terhadap heading Beto Gonçalves. Cukup baik sekali keputusan dari Andri Tani tadi. Ricardo Salampesi mengurung Persija Jakarta Persipura. Titus Bonai kali ini adalah Bio Paulin yang dituju. Lagi-lagi para pemain Persija Jakarta kesulitan dengan para pemain yang muncul dari blind side. Ya, kita lihat ini bukan bola mati, justru malah ini adalah open play di mana Bio Paulin berada di sektor kotak penalti, Rendra, dari pertahanan Persija, menandakan yang begitu nyamannya mereka bermain, mereka begitu lepas dan mereka bermain seperti sekarang mereka bermain di kandangnya sendiri. Cukup baik sekali kita lihat untuk ya, ini penyelamatan yang boleh dibilang sangat heroik dari Andri Tani. Masih mampu melakukan blocking. Ini untuk yang kedua kalinya, namun heading dari Bio tidak maksimal. Ya, apabila melihat tekanan demi tekanan dari Persipura, kita bisa mengatakan bahwa ini memang hanya tinggal tunggu waktunya saja, Rendra, untuk bisa melihat gol bagi tim Persipura. Namun Jayapura musim ini bisa dibayangkan hanya 4 pertandingan di mana ia tidak mencetak gol, sedangkan sisanya ia selalu mencetak gol. Betapa tajamnya seorang Beto Gonçalves. Sangat produktif. Lagi-lagi kita lihat bagaimana penyelamatan heroik dari Andri Tani sehingga ia harus masuk ke dalam gawang untuk bisa menyelamatkan sundulan dari Beto Gonçalves. Sapurta menarik juga. Ya, tadi. Zarahan Keranggar kali ini. Kita lihat Zarahan Keranggar benar-benar menjadi mengatur serangan, mengatur irama, membagi bola bagi Persipura Jayapura. Bambang Pamungkas pun bersama Pedro Javier harus membantu pertahanan. Sudah dilakukan kali ini Zarahan Keranggar dan Beto Gonçalves. Kita lihat Beto Titus Bonai kali ini. Zarahan Keranggar datang kembali dari blind side. Kita lihat bagaimana Ian Luis Cabez. Dua pemain menjaga Ian Luis Cabez. Cukup pintar apa yang dilakukan oleh Ian Luis Cabez. Ya, memang pergerakan dari lini per lini Persipura terlihat begitu baik. Yang seperti dikatakan oleh Rendra tadi bahwa selalu datang para pemain dari blind side, dari jarak yang tidak dalam pandangan para pemain pertahanan dari Persija. Dan ini set piece dari corner. Ian Luis Cabez kembali. Peluang didapatkan Beto Gonçalves. Kita lihat berkali-kali peluang didapatkan oleh Persipura Jayapura. Masih belum ada satupun juga yang memang bisa menghasilkan gol karena memang keberuntungan tampaknya masih belum bisa memihak Persipura Jayapura. Iya, kita di sini bagaimana tendangan akrobat daripada Beto. Iya, sambil menjatuhkan badan. Oh, tipis sekali, Rendra. Kita melihat satu kemampuan yang begitu maksimal dari Beto. Namun kembali tendangannya masih meninggi. Pedro Javier belum menemui sasaran. Ya, sayang sekali kita lihat di sini kemampuan Pedro untuk melakukan eksekusi tidak maksimal dan peluang. Ya, maksudnya memang sangat baik bagi Pedro Javier karena ia tahu para pemain Persipura Jayapura akan melompat. Ia melakukan tembakan dengan mendatar, tapi masih belum keras dan belum terarah dengan baik. Memang faktor lapangan juga yang dikeluhkan oleh coach para pemainnya. Ismail Sofyan kali ini umpan menuju handball tampaknya. Inilah dia sepak bola. Ya. 43 menit Persipura Jayapura melakukan tekanan demi tekanan kepada Persija Jakarta, tetapi akhirnya keberuntungan didapatkan oleh Persija Jakarta dengan handball dari Bio Paulin. Ya, seperti yang tadi kita katakan, Rendra, bahwa belum tentu di saat Persipura yang bisa kita katakan hanya menunggu waktu untuk bisa mencetak gol, justru malah, iya ini dia, inilah permainan sepak bola di mana
Crossing dari Ismet dari ke tiang jauh, heading dilakukan oleh Pedro Javier dan ternyata tangan dari Bio mengenai bola. Kita lihat tidak ada protes sedikit pun dari Bio, memang ini praktis. Penalti yang harus diberikan. Ya, ini dia heading. Ya, dari Ngurah Nana. Ngurah Nana dan tangan dari Bio memang aktif di sini mengayun sehingga memang praktis ini adalah penalti yang harus diberikan kepada tim Persija. Keuntungan dari bola mati. Kita lihat kali ini peluang bagi Persija Jakarta untuk unggul terlebih dahulu menghadapi Persipura Jayapura. Bambang Pamungkas berhasil mencetak gol ke gawang Persiwa Wamena melalui titik putih. Bisakah ia kembali mencetak gol ke saudara tua dari Persiwa Wamena untuk bisa menambah jumlah golnya menjadi 4 kali ini? Kita lihat bersiap-siap, tentunya menjadi satu hal yang tunggu-tunggu adalah Bambang Pamungkas dan 1-0. Persija Jakarta unggul atas Persipura Jayapura. Dramatis. Itulah merupakan hal yang bisa kita katakan dalam pertandingan Super Big Bash Indonesia Super League. Persipura Jayapura menekan, tapi tertinggal oleh Persija Jakarta lewat penalti Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat begitu dinginnya seorang kapten yang bernama Bambang Pamungkas melakukan eksekusi penalti di mana Bambang mengambil sudut kanan dari gawang Yu Jae-hoon. Begitu tenang, tendangan yang begitu berkelas dan kita lihat sudut Rendra sangat sulit bagi Yu Jae-hoon untuk bisa menangkapnya. Satu keuntungan bagi Persija di menit-menit akhir mereka mendapatkan tendangan penalti. Gol keempat bagi Bambang Pamungkas dan gol kedua melalui tendangan penalti yang dilepaskan oleh Bambang Pamungkas musim ini disambut dengan senyuman dari pelatih Iwan Setiawan.